Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lukita Siswadi. Di sini saya akan membahas tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali 2019 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, uji statistik, Bose-Parz, dan L-Jones-Box, serta uji RAM-test. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penilaian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Darwin-Watson dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika D Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka HO ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika Darwin-Watson terletak antara DU dan 4 strip DU, maka HO diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 strip DU dan 4 strip DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 strip DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji RAM-test. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut: adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi, memanipulasi data, dan menggunakan data yang tidak empiris. Uji RAM-test merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji RAM-test: jika nilai asumsi to-child lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asumsi to-child lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Data teridentifikasi terhadap gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Gleiser, seringkali terdapat gejala hetero. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, LAC, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, di sini saya sudah ada data-datanya. Di sini kita udah buka SPSS-nya, kita udah masukin data-datanya juga. Lalu kita bisa melakukan data yang pertama, yaitu uji DW dulu. Caranya itu analyze, regression, lalu linear seperti biasa. Untuk yang Y kita masukin ke dalam dependent. Untuk X1 dan X2 kita masukin ke dalam independent. Nah, lalu untuk statistik kita checklistin yang estimates, model fit, dan collinearity diagnostic. Lalu kita residual Darwin-Watson's-nya kita checklistin juga. Lalu kita klik continue. Lalu untuk yang save kita checklistin yang unstandardized. Lalu kita klik checklistin yang unstandardized, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK, lalu kita buka output model summary-nya. Nah, di sini udah ada outputnya. Untuk yang R 0,811, R square 0,659, edges R square 0,583, standard error of the estimate 205,13185, dan Darwin-Watson's-nya 1,072.
Di sini kan kita baru dapat data hitung. Sekarang kita akan mencari tabel dari DW-nya sendiri, kan udah pada tahu ya, kemarin udah dijelasin caranya itu. Kita buka tabelnya. Di sini kan variabelnya ada 2, berarti kita kedua. Di sini cara nyari n-nya itu kita lihat datanya di sini itu ada 12. Berarti kita akan buka tabel DW. Lalu kita lihat di bagian yang di sini DL dan DU-nya. Berarti kan udah dapat hasilnya, yaitu DL-nya itu 0,8122 dan DW-nya itu 1,5794. Ya kan? Yang berarti kesimpulannya itu kita bisa menyimpulkan dari datanya itu, kita bisa menyimpulkan. Kita buka dulu materinya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa, saya kecilin dulu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tadi DW-nya itu lebih besar daripada, ini kita buka juga deh tabel ini. Nah, kita buka tabelnya tadi ini. Kita bisa menyimpulkan dari data ini bahwa DW-nya itu Darwin Lexens-nya di sini tadi lebih besar daripada 0,8122 atau lebih besar daripada Darwin Lower. Lalu untuk DU-nya itu lebih kecil daripada 4 strip DU-nya. Maka disimpulkan di sini kita tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Ya kan? Lalu kalau udah melakukan pengujian ini, kita bisa melakukan pengujian uji rantes. Caranya itu adalah kita klik analyze, lalu non parametric test, lalu legacy dialogs, lalu runs. Lalu kita masukin ke tes variable list, itu unstandard test, lalu kita klik OK. Lalu yang kita buka di sini adalah output and part test. Di sini kita akan membuka PPT-nya. Nah, iya, di sini kita lihat hasil dari seek-to-tell-nya itu adalah 0,762, yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Di sini kita nggak cuma melakukan uji rantes saja ya, di sini ada banyak pengujiannya untuk penyembuhan data pada uji autokorelasi. Di sini untuk pengujiannya sudah selesai. Sekian dari saya, Sabrina Lukita Siswadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.